Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dalam video ini. Melanjutkan seri tentang pesawat sederhana. Di video sebelumnya telah kita bahas tentang pengungkit atau tuas, kemudian katrol. Sekarang adalah bidang miring. Apa sih bidang miring? Ya tentu saja bidang yang miring. Gunanya untuk apa sih? Pernah nggak kita melihat orang yang sedang menaikkan sebuah barang ke atas truk seperti ini, kita lihat, atau jalanan yang berkelok-kelok, pada daerah pegunungan. Kita lihat di sini, saya taruh di sini. Oke, ini adalah ilustrasinya. Nah, kalau kita mau mengangkat barang ini ke atas truk, tentu gaya yang kita keluarkan harus lebih besar. Tentu akan lebih ringan jika kita menggunakan bidang miring. Bidang miring ini sama prinsipnya seperti tuas dan juga katrol, yaitu usaha yang kita berikan atau saya sebut dengan W input sama dengan usaha outputnya. Nah, usaha yang kita berikan adalah ini, gaya ini. Nah, karena gaya usaha adalah gaya kali perbedaan, maka besarnya usaha adalah usaha orang ini adalah gaya ini dikalikan perpindahannya, yaitu sepanjang sisi bidang miring. Sedangkan usaha yang diterima oleh beban adalah sebesar berat bebannya dikali jarak dari awal sampai akhir. Berarti dari bawah sampai ke atas ini kita sebut dengan H. Sehingga persamaan bidang miring adalah gaya kuasa dikalikan panjang bidang miring. Kita tuliskan saja ini adalah gaya ton, S adalah panjang bidang miring, biasanya satuan internasionalnya adalah meter, W adalah bebannya, dan H adalah ketinggiannya. Oke, usaha arahnya ke sini, maka bidang miring merupakan pasangan dari usaha, beban, gaya beban arahnya ke bawah, maka pasangannya adalah ketinggian H ini. Nah, tentu berarti aplikasinya adalah kalau kita ingin memindahkan suatu barang dari bawah ke atas dengan gaya yang kecil, maka panjang bidang miringnya harus semakin panjang. Jadi kalau ingin mengeluarkan gaya yang kecil, maka panjang bidang miringnya harus semakin panjang. Dalam gambar ini berarti papan yang digunakan harus semakin panjang. Kalau papannya pendek, menjadi curam dan gayanya juga akan harus lebih besar yang dikeluarkan. Salah satu contoh prinsip bidang miring adalah jalan pada pegunungan. Oke, ini kita lihat. Nah, kenapa jalan di pegunungan itu tidak dibuat lurus saja, tetapi kenapa harus berkelok-kelok? Kita bisa jawab pertanyaan itu dengan prinsip bidang miring ini tadi. Oke, ini merupakan gambar sebuah jalan di pegunungan. Dia dibuat berkelok-kelok. Ini posisi bawah, ini posisi atas. Oke, kenapa tidak dibuat jalannya lurus begini saja? Nah, kalau dibuat jalannya lurus langsung dari bawah ke atas, maka memang jalannya akan menjadi semakin pendek. Tetapi konsekuensinya gaya yang harus kita keluarkan menjadi sangat besar. Ya, jadi kalau misalnya mobil harus mendaki pegunungan dengan jalan lurus ini, maka si mobil harus punya mesin yang sangat kuat sehingga membuat dia bisa naik. Alternatif lainnya adalah bagaimana supaya kita tidak mengeluarkan tenaga yang besar sehingga kita terasa ringan, nyaman. Ya konsekuensinya
jalannya atau bidang miringnya ini harus dibuat semakin panjang. Maka jalanan di gunung-gunung dibuat berkelok-kelok, tujuannya adalah dalam sudut pandang IPA adalah supaya gaya yang kita keluarkan untuk dari bawah sampai ke atas itu kecil, tidak besar, atau dalam istilah sehari-hari agar kita naiknya lebih mudah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, semoga Allah selalu melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.